Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa salaman tasliman katsiran wa ba'du. Kepada para jamaah yang semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan taufiknya untuk kita bisa istiqamah dalam mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah. Ini di pertemuan sore ini insyaallah kita akan mengambil faedah dari buku yang berjudul Masuk Surga Bersama Keluarga. Masuk pembahasan ini, sebelum pada bab pertama yang kita akan membahas tentang anakku jadilah sebab orang tua masuk surga, maka saya akan membahas mukadimahnya atau pendahuluannya terlebih dahulu, biar nanti jemaah yang hadir bisa merunut pembahasan ini dari awal. Dan bagi para pemirsa Khair TV yang menyimak melalui online, bisa juga langsung melihat buku panduannya kalau ada yang udah punya. Jemaah di sini baru punya satu ya. Mudah-mudahan nanti kami bisa barangkali mengadakannya insyaallah. Baik. Mulai pembahasan ini, maka saya menuangkan suatu pertanyaan dalam buku ini. Ada tidak di antara kita yang mungkin tidak tertarik atau enggan atau mungkin tidak mau, tidak suka masuk ke dalam surga Firdaus? Saya berharap pada Allah, semoga tidak hanya saya yang mau masuk ke dalam surga Firdaus. Semoga jemaah yang hadir berkeinginan bukan hanya sekedar masuk, melainkan menjadi penghuni surga Firdaus. Amin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajatin." Kata Nabi SAW, di surga itu terdapat 100 tingkatan. A'adduhallahu lil mujahidina fi sabilillah. Ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Allah Azza wa Jalla sudah menyediakan untuk para mujahid di jalan Allah, dan ternyata jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu fil firdaus. Kata Nabi Muhammad SAW, maka sebab itu, jika kalian meminta kepada Allah Azza wa Jalla, mintalah surga Firdaus. Fa inna awsatal jannah wa 'alal jannah. Karena surga Firdaus ini surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Arahu fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru an-naharul jannah. Apa maqala sallallahu. Kata Nabi, di atas surga Firdaus ini ada arsy Sang Maha Pemurah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan dari surga Firdaus ini menjadi sumber
sungai-sungai surga-surga yang lain. Di sini Nabi SAW baru menjelaskan spesifikasi secara umum tentang surga Firdaus. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 2790. Kemudian ketika kita sudah tahu ternyata bukan soal kita meminta surga, tapi kita diperintahkan oleh Nabi SAW lebih detail mintanya. Ini pun sebagai bukti dan dalil bahwa bukan aib bagi seorang muslim kalau doa kepada Allah detail, boleh. Karena ada sebagian pemahaman yang keliru dalam memahami doa. Doa Allah itu mengetahui keinginan seorang hamba. Maka kalau doa cukup yang umum-umum saja, pasti Allah akan buktikan. Tidak. Kita punya hak meminta kepada Allah yang detail. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin punya anak. Kita pengen punya anak perempuan, bilang ya Allah, saya ingin punya anak perempuan. Secara umum, anak adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara keutamaan anak ini, memang yang sering disebutkan adalah anak perempuan. Misalkan kita tahu di antara keutamaan anak perempuan adalah kata Nabi SAW ketika seorang anak wanita ini putri ya, dia tumbuh dewasa, maka selama tumbuh dewasa ini dibimbing dengan ilmu, dididik dengan akidah yang benar, diajarkan ibadah-ibadah yang sesuai sunnah, tidak diberikan ruang waktu untuk pergaulan bebas misalkan. Maka kata Nabi SAW, dua anak perempuan ini bisa menjadi hijab antara orang tuanya dengan an-nar. Tapi para ulama menyatakan bahwa bukan hanya dua sebetulnya, baik satu, dua ataupun tiga, anak perempuan ini punya keutamaan. Kita minta pada ya Allah, saya punya anak perempuan. Jangan sampai ketika kita berdoa pada Allah, ya Allah, saya pengen punya anak, Allah kabulkan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita pengen punya perempuan, dikasih laki-laki. Sampai ada istilah apa? Coba lagi. Tapi coba lagi di sini adalah indikasi bahwa adanya penyesalan. Dan ini banyak. Kemudian dari hadis ini muncul pertanyaan baru. Kenapa Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih dia buku. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan surga bertingkat-tingkat? Kualitas umat itu juga kan bertingkat-tingkat. Kualitas umatnya bertingkat-tingkat. Tujuannya biar apa, Pak? Supaya berburu yang terbaik dengan catatan kalau kalian ingin di surga yang puncak, maka bla 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 bla. Ahsanallahu ilaik. Nafa Allah bi ilmi wa umur fil Islam wa muslimin. Masya Allah. Dapat hadiah lagi nih ini, Masya Allah. Iya, secara umum kalau kita memahami ini teori mungkin agak sulit karena pemahaman kita beragam. Kita tarik dengan simulasi yang ada di kehidupan kita. Kalau kita mau memiliki kendaraan motor, tentu pertama disesuaikan dengan kemampuan. Kalau sudah mampu, disesuaikan dengan keinginan. Motor juga beragam. Ada yang cc-nya 115, 125, 150 hingga 250 cc hingga 600 cc. Bahkan lebih dari itu juga pun banyak. Di sekitar kita tersedia hotel. Dari model bintang 1 paling minimal tersedia kamar sekitar 15 kamar.
Naik bintang 2 tersedia lobi. Lantai 3 ada restorannya. Lantai 4 ruangannya luas-luas. Lantai 5 ada restoran dan bisa dihantarkan makanannya. Itu baru sebagian kecil dari perbedaannya. Mulai dari fasilitas, ukuran pasti berbeda. Itu semua diberikan untuk menjamah, untuk menjangkau orang-orang yang beragam kemampuannya. Kita yang mungkin ekonominya menengah ke bawah bisa menikmati itu dengan skala yang lebih kecil. Mungkin kita beli motor yang 115 cc, atau kita bisa menginap di hotel bintang 1 atau bintang 2. Kita yang gaya hidupnya agak sedikit menengah ke atas, nah bolehlah kita beli yang 110 cc. Kita bisa mencoba tidur di hotel bintang 3 atau bintang 4 yang mungkin kita kalau makan gak harus nyari keluar, makanannya enak-enak. Kita yang hidupnya sudah di atas, ya tidak akan nengok ke cc yang 115, 125, apalagi 50. Jeung naon gitunya. Kita pun kalau mau mencari penginapan, rasa-rasanya kalau saya harus check in di hotel yang bintang 3, bintang 2, muruahnya tuh rendah. Akhirnya cari yang bintang 5. Biar kalau makan tinggal telepon datang sendiri. Allah Azza wa Jalla menciptakan surga beragam. Tujuannya supaya manusia bisa terus berlomba-lomba. Kalau kita memang sulit untuk masuk surga di pintu Ar-Rayyan karena kita sulit untuk berpuasa, maka kita masih bisa masuk ke dalam pintu surga sholat. Dengan apa? Ibadah-ibadah sholat yang kita lakukan. Di sini jawaban dari Allah untuk kita bahwa saking ramahnya Allah, saking pedulinya Allah pada hambanya tuh, sok kalian mau masuk lewat mana pun bebas. Di sini di momen ini kita sebetulnya malu dengan wanita. Peluang masuk surga wanita itu besar. Sedangkan peluang masuknya laki-laki ke dalam surga itu sedikit. Mujahid bukan, salihin bukan, atau mungkin belum tentu. Shaimin, mudah-mudahan. Dan kita hanya bisa milih salah satu. Dari ada sebagian mengatakan 8 pintu surga, ada yang mengatakan tadi 100. Tapi wanita ketika patuh kepada suaminya, menjaga sholat 5 waktu yang wajib-wajibnya saja, puasa di bulan Ramadan yang wajibnya saja, udkhulil jannati abwabi syi'ati. Kata Nabi, silakan bisa masuk dalam pintu surga manapun yang kau inginkan. Itu wanita. Tapi ada konsekuensi lain. Ketika pintu surga terbuka lebar untuk dia, maka pintu neraka pun terbuka. Maka kata Nabi SAW dan Imam Muslim, aku diperlihatkan neraka, dan ternyata di dalamnya banyak dari kalangan wanita. Ketika ditanya, apa alasannya? Apa penyebabnya? Kata Nabi, yakfurnal ashir. Karena mereka ini sering tidak mensyukuri pemberian suaminya. Bayangkan, ketika surga ini dibuka lebar untuk seorang wanita, neraka pun sama. Semakin besar peluang, semakin besar risiko. Semakin besar cc motor kendaraan kita, semakin besar konsekuensi. Yaitu apa? Boros, perawatan mahal, pajaknya apalagi. Risiko dengan kecelakaan pun besar. Makanya orang yang kerja ini kan nggak punya konsekuensi karena dia stuck. Beda orang pembisnis, dia ketika punya peluang bisa mendapatkan pendapatan lebih besar,
maka peluang untuk rugi pun lebih besar. Itu teori sederhananya. Baik, kita lanjutkan. Di antara alasan Allah Azza wa Jalla menciptakan surga bertingkat-tingkat, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk mendapatkan keindahan surga, seharusnya manusia itu berlomba-lomba. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26. Allah ingin melihat kita memiliki semangat dan antusias untuk mendapatkan surga-surganya tersebut. Jangan dikira strategi ini itu dipakai untuk marketing bisnis. Ada salah satu branding lah, branding kopi atau kafe yang high class, yang logonya warna hijau. Yang satu cupnya itu minimal tuh paling rendah 35.000. Mereka cerdik. Mereka membuat 3 varian, kecil, sedang, besar. Tujuannya apa? Supaya kita ini kalau mau beli yang kecil sedikit kesannya, kalau mau beli yang sedang tapi harganya nggak jauh beda dengan yang besar, ya udah hari ini beli yang besar. Apa tujuannya? Supaya kita ini konsumennya bisa beli yang besar, bisa lebih banyak dapat porsi minumnya. Apalagi Allah Azza wa Jalla, Allah bukakan, Allah ciptakan pintu surga yang sangat beragam. So, kalian punya peluang. Kita ini punya peluang masuk dari mana pun. Tapi dengan catatan, terbuka lebarnya dengan beragamnya pintu surga untuk kita ini, jangan pernah kita menjadi orang yang membatasinya. Saya dulu pernah mendapati seorang yang Allah lapangkan hidupnya, Masya Allah. Allah berikan kehidupan yang mungkin lebih nyaman daripada yang kita alami, mungkin ya, secara fisiknya. Tapi saya tanya, dari mulai kegiatannya, rutinitas dan lain-lain, dan memang nama beliau terdengar sangat harum, suka membantu yayasan ini, panti asuhan ini, membantu masjid ini, ABC dan lain-lain. Tapi ternyata subhanallah, dia itu kalau puasa cuma Ramadan, gak pernah puasa sunnah. Padahal dia bukan orang yang terlalu sibuk, dia orang yang sering di rumah. Saya iseng nanya, apa yang membuat antum puasa cuma Ramadan? Kata dia, ya mudah-mudahan meskipun saya nggak puasa, sedekah-sedekah saya tersebut menjadi sebab saya bisa masuk surga. Dan kita perhatikan, pernyataan-pernyataan ini rentan untuk belok. Seolah-olah amalan sedekah pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, kita akan bahas, tapi nggak sekarang. Tapi ini simulasi saja, hanya pengantar. Amal soleh bukan penentu seorang muslim masuk surga, tapi bisa menjadi pelengkap dan penentu di surga mana yang kita akan masuk. Kita sering dengar bahwa hisab terlama adalah hisabnya orang kaya, orang yang memiliki banyak harta. Hisabnya lama, tapi ingat, kemungkinan selesai hisab, surga yang didapatkannya lebih spesial daripada kita yang miskin. Bisa jadi demikian. Dengan catatan, dia menjauhkan semua hal-hal yang bisa merusak amalnya. Kemudian, setiap hamba Allah pasti memiliki amalan yang tidak akan sama. Dan perbedaan amalan ibadah itulah yang menjadi sebab penentu tingkatan surga yang akan kita masuki.
Maka sebab itu, nasihat tadi saya jangan untuk diri saya dan untuk para jamaah. Mari kita memiliki cita-cita yang kuat, seperti seorang yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang tentara. Dia akan rela menempuh pendidikan-pendidikan yang harus dilalui, meskipun harus di luar negeri. Saya pernah dapatkan kisah dari Pak Kapolsek yang baru di Majalengka. Dia cerita bahwa secara usia dia masih muda, tapi dia bisa menjadi Pak Kapolsek sekarang. Dan saya tanya, apa yang membuat seorang polisi ini memiliki kualitas? Kata dia, jenjang pendidikan. Awalnya saya mau masuk ke TNI, tapi melihat paman-paman saya di TNI ini kasihan, terlalu capek. Akhirnya saya polisi saja. Sekolahnya sama, kita di luar negeri gitu-gitu. Bayangkan, saking tekadnya ingin menjadi seorang kepolisian, dia rela menunaikan rencananya tersebut, harus menempuh perjalanan pendidikan yang sangat jauh karena cita-cita. Maka di sini mudah-mudahan melalui buku ini kita bisa merevisi cita-cita kita. Bukan satu kalimat yang mustahil, karena mungkin saja bagi kita yang mungkin amalnya lebih sedikit, dosa lebih banyak. Tapi ingat, surga itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ahli sholat, tidak hanya diperuntukkan untuk ahli-ahli puasa. Ini adanya Allah Azza wa Jalla. Makanya saya pernah dapatkan kisah, ada seseorang yang bertanya, Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, wafatkanlah saya, karena saya malu ya Allah. Setiap saya bertobat pada Allah Azza wa Jalla, saya maksiat lagi. Saya tobat, saya maksiat lagi. Saya tobat, maksiat lagi. Kayak gak ada guna. Bolehkah saya berdoa begitu, Ustaz? Maka jawaban sederhana, kita ini pasti berdosa. Dan sebaik-baik di antara kita yang berdosa, di kita ini yang mau minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Allah sudah sediakan banyak pintu surga. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita sudah menyadari bahwa Allah menciptakan surga yang sangat banyak, antusias kita lebih meningkat. Ayo, yang dulu kita rajin melakukan suatu amalan sekarang luntur, ayo lakukan lagi, lakukan lagi. Memang sebetulnya amalan apapun, Bapak Ibu yang semoga Allah berikan taufiknya, sulit itu bukan pas melakukannya, Bu, Pak, tapi pas memulainya. Contoh, ketika kita mau membiasakan untuk puasa, yang berat itu mulainya. Tumbennya kita nggak pernah puasa, ini kita puasa. Jam 9, jam 10, ya, perut kruyuk-kruyuk. Ketika kita mau istiqomah salat duha misalkan, yang berat itu awalnya. Ketika kita mau membiasakan di perjalanan berzikir kepada Allah, itu berat di awalnya. Tapi ketika sudah jalan, sudah terbiasa, sudah dipaksakan, kalau kata istilah burung itu gacor, udah dia jalan sendiri. Saya pernah menerapkan tips ini untuk diri saya juga, dan Masya Allah. Coba yang dari sederhana deh. Misalkan pulang dari sini atau pergi kemana, di perjalanan membaca beragam lafaz zikir. Misalkan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena kata Nabi SAW, lafaz zikir tersebut lebih baik dari semua yang terkena sinar matahari di dunia ini.
Atau dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, lafaz zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu adalah tanaman-tanaman di surga. Awalnya tuh suka kealihan sama apa gitu kan, apalagi kalau kita boncengan dengan istri, dengan anak, mungkin ngobrol. Tapi kalau sudah dipertahankan mungkin 3 menitan lah, insya Allah kesananya meskipun kita lihat mobil, kita lihat pemandangan lain-lain, mulut tetap bergerak. Ini pun bisa diterapkan untuk ibadah-ibadah amalia lainnya seperti sholat, atau mungkin puasa, atau termasuk mungkin sedekah. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua dalam surga Firdausnya. Amin. Maka jangan sampai keindahan hubungan cinta kita dengan keluarga kita hanya terjadi di saat hidup di dunia. Maka buatlah keindahan cinta tersebut bisa terus terjalin meskipun kita sudah tidak hidup di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata Allah, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang salih dari orang tuanya, dari pasangannya, dan dari anak keturunannya. Hadis Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Sebetulnya ayat ini yang menjadi sebab saya menulis buku ini. Karena rata-rata kita ini terlalu pendek penglihatannya karena disebabkan pengetahuan kita yang tidak panjang. Ada di antara kita yang sering mengutarakan kepada pasangannya, istriku, saya mencintaimu. Biasanya kalimat-kalimat itu diteruskan dengan kata-kata apa? Sehidup, semati. Berdasarkan hadis ayat ini, maka kita ubah revisi. Kita bilang ke istri kita bilang pada kita, ucapkan, saya mencintaimu sehidup sesurga. Makanya seorang wanita ini kalau sudah menjalin rumah tangga yang sangat indah dengan suaminya, naik sepeda ke kajian, sekalinya naik motor bebek, ketika hubungan ibadah dijalin bersama-sama, biasanya kesan itu sangat melekat. Sehingga ketika qadarullah wa masyafa'al, suaminya meninggal duluan, yang terpikirkan bukan saya menikah dengan siapa. Karena ketika dia menikah, dia kemungkinan terbesarnya tidak akan bisa bersama dengan suaminya tersebut di akhirat. Karena kata Nabi SAW, wanita ini akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Itu pun yang menjadi alasan kenapa istri Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi. Makanya kehidupan ini tidak soal harta. Karena biasanya istri yang dididik dengan harta, sikapnya nggak akan sama dengan istri yang dididik dengan ilmu. Istri kalau sudah dikasih uang belanja 100.000, coba kasih 30.000, apa yang diucapkan? Kok cuma segini? Ketika istri kita biasa dididik dengan ilmu, dikasih 30.000, alhamdulillah. Dikasih 100.000, alhamdulillah. Jazakallah khaira, barakallahu lak fi alika marik. Minimalnya
rasa nerimanya sama. Orang yang biasa hidup susah, dia akan lebih ringan di bawah hidup enak. Tapi kalau dibalik, orang yang biasa hidup enak di bawah hidup susah, kaget, ruas. Makanya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ngasih tips nih buat kita yang sudah berkeluarga. Semoga di sini tidak ada istri yang suka kepoin dompet suaminya. Semoga di sini tidak ada istri yang suka tanya-tanya pendapatan suaminya. Semoga tidak ada. Karena kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, selayaknya seorang wanita ini, selayaknya seorang suami tidak memberitahu gaji ataupun pendapatan dia kepada istrinya. Kenapa? Karena kata Ibnu Hazm, ketika seorang istri mengetahui pendapatan suaminya besar, dia akan meminta atau menuntut tambahan uang belanja. Minimalnya gaya hidupnya mulai naik. Tapi ketika pendapatannya sedikit, apa dia bilang? Masa cuma dapat segini? Kata Ibnu Hazm, inilah cara kita untuk melindungi istri kita dari neraka. Lalu bagaimana cara pengaturan keuangan yang benar? Maka tuntutan kita adalah memberi nafkah, memenuhi kebutuhan. Kadang kita suka gagal fokus. Ketika kita sudah paham tentang hak kita sebagai suami dan kewajiban kita sebagai suami, tapi istri kita nggak paham. Cukup istri minta sesuatu, kita berikan. Kalau nggak ada, sabar. Makanya sangat fatal kesalahan bagi seorang suami yang mengasihkan pendapatan per bulannya ke istrinya. Seorang ASN gaji sekian juta per tunjangan. Contoh misalkan Al-Afwan, pendapatan 4 juta rupiah. Nih, Dek, saya kasih kamu. Ini gaji bulan ini 3,5 juta, 500.000 disimpan. Buat apa? Buat bensin. Nanti ketika ada kawan yang ngasih informasi, ini Masjid Al-Hidayah butuh AC nih. Ya udah sebentar, anak bilang sama istri anak dulu. Deh, ini ada wakaf deh, AC. Gimana ya Putri? Mas, gas habis. Mas, aduh, ini rumah udah mulai pudar dicat nih. Besok mau lebaran nih. Dicat aja dulu, kita dicat dulu. Dan saya belum pernah menemukan satupun orang yang gajinya dititipkan ke istrinya, istrinya membuka. Silakan mau pakai mangga. Apalagi rata-rata kita tuh ego. Masa minta lagi sama istri. Biasanya laki-laki yang kayak begini muruah di rumah tangganya itu rendah. Istrinya sering ngelunjak. Nasallahu taufiq wa hidayah. Tugas istri adalah mengurus rumah, bukan ngurus uang. Ini dibagi pada uruf masing-masing. Tapi ingat, ada batasan. Kasihanlah masa wanita yang kita cintai, kita biarkan dia berada di kubangan. Minimalnya kita biarin ada dia di tepi jurang. Selamatin aja ke sini, kita pindah. Kita ubah. Kemudian berdasarkan ayat tadi, surat Ar-Ra'd tadi, tentang bahwa kita ini bisa masuk surga bersama keluarga kita, dari orang tua, dari pasangan, dan dari keturunan. Maka ayat tersebut juga menjadi bukti dan dalil bahwa satu keluarga bisa bersama-sama masuk ke dalam surga dengan satu syarat, yaitu apa? Salih. Apakah tidak indah ketika kita bisa terus bercanda, berbahagia
bersama keluarga di dunia dan di surga? Jawabnya indah. Coba gimana perasaannya ketika kita bertemu, ya nggak tahu zaman sekarang ya. Dulu ini zaman saya waktu masih SMP ini kan kita misalkan kelas 1, kelas 7A misalkan. Bisa jadi ketika naik kelas 8 bukan A lagi, bisa B, C dan lain-lain. Tapi ketika kita bertemu di kelas 8 ternyata sama teman-teman yang dulu di kelas 7A, senengnya bukan main. Masya Allah, kita ketemu lagi. Duduknya bareng lagi misal. Karena kalau sama orang lain kan harus membangun komunikasi lagi, kayak enak lah gitu. Ini hanya setara dengan jenjang pendidikan yang mungkin hanya 3-6 tahun. Apalagi ini orang yang menemani kehidupan kita entah berapa tahun di dunia, tapi selamanya di surga. Dan kita mungkin masih ragu dalam menentukan kategori sholih. Di sini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang makna sholih. Kata beliau, sholih ini al-qaimu bima yajibu alaihi min hukukillah. Kata Ibnu Hajar, orang yang sholih itu orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah wa huquqi ibadih, dan juga menunaikan kewajiban terhadap sesama hamba Allah, wa tatafawuti darajati. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, dan kedudukan salih ini bertingkat-tingkat. Kitab Fathul Bari jadi 2 halaman 314. Saya ulangi, makna salih, dia adalah orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan menunaikan kewajiban terhadap sesama hamba Allah atau makhluk, dan kedudukan salih juga bertingkat-tingkat. Disebabkan tingkatan salih pun bertingkat-tingkat, maka sudah sangat wajar kalau Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat sesuai levelnya. Sampai jam berapa Pak ini Pak? Biasanya 5:30. Baik. Maka untuk menjalankan konsekuensi sholih, tidak hanya cukup bermodalkan rasa mau, namun harus diiringi dengan ilmu. Mau sholih, maulah. Pertanyaannya, punya ilmu tidak untuk menjalankan amal-amal sholih ini? Makanya pernah ada orang yang pernah bilang ke saya, pertanyaannya hampir sama kayak orang tanya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa kita harus nuntut ilmu? Rajin pisan menuntut ilmu, rajin banget hadir ke kajian, dan lain-lain ungkapan seperti ini. Maka kita jawab, bisa jadi ilmu yang kita pelajari sekarang tidak semuanya kita bisa amalkan di kehidupan kita saat ini. Tapi setidaknya Allah sudah menyatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Beda. Sekarang sederhana deh. Ini kan yang ngoprek sound system orang yang udah ngerti. Coba suruh orang yang di jalan kita berhentiin, ngasal ngata random, suruh betulin. Saya yakin ekonya bisa jadi kegedean, baknging gitu kan. Jangankan orang lain, saya pun nggak ngerti. Sentuhan itu berbeda antara orang yang memahami ilmu dengan tidak memahami ilmu. Itu terkait tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu. Orang sudah beriman, kalau dia menuntut ilmu, maka Allah berikan kepada dia kedudukan-kedudukan, derajat-derajat, kemuliaan-kemuliaan. Makanya
ada orang yang dia nuntut ilmu, tapi wibawa di hadapan kita tuh kayak biasa-biasa aja. Tapi ada orang juga nuntut ilmu, kita segan sama dia. Kenapa kita ini kok segan sama ustaz? Kenapa kita ini gak segan sama pedagang? Jawabannya di ayat tadi. Lagi-lagi tidak rasa. Baik, kita lanjutkan. Karena hanya dengan ilmu kita akan bisa mengetahui sesuatu yang halal untuk kita kerjakan dan yang haram untuk kita tinggalkan. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu. Ilmu itu sebetulnya umum sifatnya, Pak. Wawasan, pengetahuan. Kayak tadi lah saya meskipun udah pernah ke sini, saya kan nggak tahu patokannya dokter. Kan maaf ya, kan dokter Sugeng juga kan pelangnya ngadepnya ke sana. Itu sih kebablasan. Udah malah lagi buru-buru kontrol kebablasan misalkan. Tapi orangnya udah tahu. Belok juga dia udah punya feeling. Oh, setelah perempatan belok kiri, belok kanan. Sederhana saja, nggak akan pelak, nggak akan bener kalau dikerjakan oleh orang yang nggak punya ilmu. Ini diantara mungkin pengkiasan yang mudah untuk kita cerna. Karena terkadang memahami ilmu ini kudu dengan permisalan-permisalan supaya mudah dipahami. Kemudian tuntutan ini pun sesuai dengan perintah Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap orang yang beragama Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 224. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran surah Thaha ayat 114. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, firman Allah Ta'ala tadi yang mengatakan wa qul rabbi zidni ilman mengandung dalil tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini, ingat, ini membantah kerancuan kita. Ilmu-ilmu yang saya maksud tadi, yang saya bahas dari awal, kata Ibnu Hajar di sini perjelas bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu Islam, yaitu ilmu yang menjadikan seorang mukallaf, seorang muslim mengetahui kewajibannya tentang masalah-masalah ibadah dan masalah-masalah muamalah. Dan ilmu tentang Allah beserta sifat-sifatnya dan hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya dan menyucikannya dari berbagai kekurangan. Kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 92. Ini jawaban. Ketika kita mungkin di majelis ilmu sering mendengarkan keutamaan-keutamaan ilmu, yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu syariat. Karena ada juga, Pak, ada seorang ahli IT. Dia ingin membuka kelas belajar IT. Lalu dia dalam perekrutan ataupun mencari peserta-peserta didiknya ini, dia mencantumkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Dia bawa ranah mana ilmu ke ilmu dunia. Ini gak tepat, gak nyambung. Meskipun nanti ada pembahasan, kita ini boleh mempelajari ilmu dunia, boleh kesehatan, mungkin teknologi, mungkin ekonomi, boleh dengan syarat memiliki tujuan penggunaan yang benar. Kayak contoh orang IT sekarang dibutuhkan oleh media dakwah. Dunia dakwah ini butuhin orang-orang IT. Karena apa? Sudah masuk penggunaan dakwah melalui media misalkan. Sesatunya saya misalkan.
Saya dengan teman-teman, misalkan ya siapapun yang punya media, pasti mencari orang-orang IT untuk mengondisikan website dan aplikasi dalam kondisi aman. Karena dulu kita pernah, kalau tidak salah 2018, semua website Islam terhack, tidak bisa diakses, down semua. Karena sekarang pun orang-orang yang nggak suka dengan Islam itu sedang bersiaga, mencari celah dari mana mereka bisa masuk. Kita buktikan Muslim kuat. Makanya ketika kita belajar IT, misalnya contoh, untuk bantu orang dalam berdakwah dalam media, pahalanya luar biasa. Karena ternyata Pak, subhanallah, orang-orang IT ini gajinya nggak cukup UMR. UMR Cirebon 21 atau 19 saya lupa. Dikasih segitu nggak mau. 2 kali lipat mikir-mikir lagi. Dan biasanya minta nambah lagi. Karena emang beda. Ilmu yang dituangkannya beda. Tapi ketika cuma tujuannya untuk cari cuan, cari uang dan lain-lain, ya sudah, hanya itu yang didapatkan. Tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama Allah. Makanya teman-teman yang mungkin entah sudah berapa lama duduk di kajian, perlahan suatu saat ada masa kalian berpikir, ternyata ketika kalian Allah selamatkan dari kesalahan dalam beramal, oh ini gara-gara saya ikut kajian. Dulu saya ikut kajian Ustadz ini, dapat faedah ilmu ini. Alhamdulillah untung saya hadir. Nah, pasti ada masa seperti itu. Kita lanjutkan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dan wajib bagi seorang muslim untuk bersemangat dan persisten. Persisten itu terus menerus dalam menuntut ilmu di seluruh waktunya, baik di malam hari ataupun di siang hari, dan saat waktunya mukim atau bertempat tinggal atau sedang safar, sedang perjalanan, bepergian, dan tidaklah berlalu sedikit pun dari waktunya untuk selain ilmu, kecuali sesuai kadar yang dibutuhkan saja. Misal untuk makan, tidur. Ya memang itu gak bisa kita hindari. Kita mau sesibuk apapun, pasti perut akan ngasih tanda bahwa ini waktunya makan. Mata akan ngasih tanda ini waktunya tidur. Tapi kata Imam Nawawi, kalau itu adalah sesuatu yang dimaklumi, kecuali dengan sesuai kadarnya saja. Makan paling berapa lama? 5 menit, 7 menit. Ya, tidur berapa lama? 8 jam. Salah. Kalau saja 8 jam tidur menjadi panutan atau tolak ukur standarisasi kesehatan, tentu Nabi SAW dan para sahabatnya adalah orang yang paling sakit. Harusnya demikian. Karena tidurnya Nabi tidak melulu sholat 8 jam. Nah, termasuk Imam Nawawi rahimahullah. Tidurnya beliau itu hanya antara maghrib dan isya. Bukankah Nabi SAW memakruhkan tidur sebelum isya? Jawabnya iya. Tapi tidak berlaku untuk Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa? Tidurnya beliau antara maghrib dan isya adalah charger tenaga dia untuk ibadah semalaman. Imam Nawawi ini, Pak, subhanallah, tidurnya kayak kita sekarang duduk. Sila, di sininya kitab. Tidurnya gini, Pak. Ya kalau kita mengeces merenya, tapi ini mah enggak. Tidur gini. Apa tujuannya? Ketika dia tidur gini, pertama, pasti tidak nyenyak tidurnya. Tidak akan nyenyak. Yang kedua, mudah terbangun. Dan sekalinya terbangun, di depannya ada kitab. Lanjut baca lagi. Di luar itu pun subhanallah, beliau dalam sehari mengikuti 12 majelis ilmu. Sehari itu full. Ilmu. Hidupnya penuh dengan ilmu. Tapi ingat, di sini kita langsung konvertkan dengan kebutuhan kita. Ketika kita melihat amal-amal salih yang dilakukan oleh para salaf, oleh para sahabat, oleh Nabi SAW,
Maka lihat bagian mana yang kita bisa ikuti. Karena kita kalau nggak jelasin begini, nanti kita berpikir itu mah kata-kata yang puitis, sangat-sangat puitis. Kenapa? Sulit untuk kita ikuti. Kita yang udah punya kerjaan, kita udah punya usaha, mana bisa menerapkan polanya Imam An-Nawawi rahimahullah? Jawabnya bisa. Berarti yang dikurangi jangan waktu kerjanya, tapi waktu tidurnya. Bagi saya tidur 2 jam itu cukup. Misalkan sekarang syuruk tuh jam berapa syuruk? Terbit matahari itu ambillah pukul 6 ya. Setengah 7 atau mungkin jam 6 lah. Setelah terbit matahari tidur. Karena semalam kita bergadang dengan berbagai amalan yang kita lakukan, misalnya termasuk belajar. Itu biasanya Pak, mentok-mentok jam 8 udah bangun. Biasanya. Ada saja cara Allah membangunkan. Bangun aja. Tapi rasanya cukup. Meskipun awal-awal matanya perih. Tapi cukup. Karena lagi-lagi pola hidup sehat bukan dengan pola makan saja. Bukan dengan pola tidur saja. Banyak. Baik. Sebagai penutup. Kita lanjutkan sedikit perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sudah selesai? Baik, saya menunggu. Kata Imam Nawawi rahimahullah menjanjikan perkataan beliau tadi, dan bukanlah orang yang berakal, yakni seseorang yang mungkin baginya mampu mencapai derajat pewaris para nabi, tetapi kemudian dia malah menyanyiakannya. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jadi 168. Kalimat akhir pada ucapan beliau tadi, dan bukanlah orang yang berakal. Sekarang menjadi realita. Sekarang terbukti. Saat ini kita sering menemui orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka tidak memanfaatkannya untuk mempelajari ilmu Allah. Mereka malah lebih tertarik untuk mempelajari ilmu dunia yang derajat dan keutamaannya jauh lebih rendah daripada ilmu agama atau ilmu Allah. Sehingga orang-orang yang seperti ini dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berakal. Disebabkan meskipun dia dalam dunia ini cerdas, berprestasi, karena tidak semua orang yang cerdas itu berakal. Karena tidak semua orang, disebabkan tidak semua orang cerdas itu berakal, maka kalau bisa kita menjadi orang yang saya ulangi, karena tidak semua orang cerdas itu berakal, maka jadilah orang yang cerdas dan berakal. Dan kalaupun kita nggak bisa menjadi orang yang cerdas dan berakal, cukup menjadi orang yang berakal, dan jangan sampai menjadi orang yang tidak berakal. Saya perjelas. Tidak semua orang cerdas itu berakal. Kalau kita nggak bisa menjadi orang yang cerdas dan berakal, minimalnya kita menjadi orang yang berakal. Karena dengan akal ini kita punya standarisasi. Karena merujuk kepada apa? Fitrah. Selama fitrahnya nggak rusak, akal akan berfungsi. Sederhana deh. Kita cari orang yang nggak pernah ikut kajian.
kita kasih dia pisau, suruh tusuk kita. Apakah akan mau? Tidak akan mau. Tapi orang yang cerdas dan dia tidak punya akal, kalau tadi kasusnya orang yang punya akal tapi nggak cerdas. Kalau dibalik, orang yang cerdas tapi nggak punya akal, sesuatu yang buruk bagi orang yang berakal akan menjadi sesuatu yang baik. Contoh sekarang yang lagi rame, lagi ada seorang, dia dikatakan cerdas, membolehkan wanita haid untuk sholat. Dikatakan kenapa? Kan Allah nggak pernah larang seorang wanita yang haid itu sholat. Dia membawakan dalil yang nggak nyambung. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia cerdas. Semua bisa dipinter oleh dia. Kalau kata orang kitanya, pinter keblinger. Kecerdasan ini rentan membawa kita menjadi sesat, salah. Makanya minimalnya kita punya akal. IQ kita nggak tinggi, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita masih punya fitrah yang masih sehat. Berhubung ini sudah 5:30 dan sesuai rencana, setidaknya untuk pendahuluan ini saya anggap cukup. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kalau memang disediakan waktunya, kita akan langsung masuk ke bab pertama inti dari pembahasan ini. Karena lagi-lagi mau ada pertanyaan. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kalau mau tanya di kajian, usahakan jangan curhat ya. Bedakan antara pertanyaan dengan curhat. Kalau mau curhat boleh, tapi nanti dulu kajian supaya aibnya tertutupi. Tapi insya Allah, memang di buku ini kita akan fokus, di bab pertama ini kita akan fokus cara mendidik anak sesuai konsep Islam. Contoh sederhana, ini bekal buat dibawa pulang nanti. Kalau udah punya anak ya, kalau yang belum punya anak jangan sedih. Nanti di bab terakhir pun kita akan bahas, ada bab judulnya ketika buah hati belum dimiliki. Nah, sebetulnya tulisan ini pun adalah permintaan dari seorang ibu. Dia bilang ke saya, Ustaz, tolong doakan anak saya yang sudah menikah 9 tahun tapi belum punya anak. Dan itu saya ingat waktu itu 2019 di bulan Ramadan, di malam 29 Ramadan, akhir menjelang Idul Fitri. Dan itu karena saya merasa memang betul orang-orang yang belum punya anak ini tidak hanya cukup dielus punggungnya supaya sabar, tapi harus diberikan pemahaman-pemahaman yang bisa menenangkan jiwanya. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi ada bekal kalau bapak ibu ingin mulai memperbaiki pendidikannya kepada anak. Nanti kalau anaknya ngobrol, ajak bicara, kalau bisa kerjaan yang sedang kita lakukan tunda dulu sebentar, simak obrolannya, simak ceritaannya, dan lihat wajahnya. Saya pernah diberikan hadiah, tebal banget itu. Judulnya Pendidikan Islam dari A sampai Z. Itu seorang ustadz yang menulis. Saya lupa. Itu terjemahan sebetulnya. Tebal banget itu, subhanallah. Dan di bab pertama dia adalah memberikan perhatian kepada anak ketika bicara. Meskipun banyak tuh ilmu-ilmu tentang pendidikan anak, tapi yang dibahas pertama kali oleh beliau itu. Karena ternyata melihat wajah anak ketika bicara itu adalah hal yang sederhana untuk kita lakukan, tapi sering kita sia-siakan. Akhirnya efek sampingnya sangat dahsyat. Sering gak kita kalau manggil anak-anak melengos? Sering. Nah, sebentar. Ya, ongko weh. Karena kitanya nyontohin. Dia bicara, iya nak, bicara apa? Lihatin wajahnya.
Ingat, di zaman Nabi SAW, Ali radhiyallahu anhu pernah punya cincin. Cincinnya bagus. Ketika ada sahabat yang saya lupa, subhanallah sahabatnya, mengajak bicara, dia sibuk. Lihat wajah orang yang ngajak ngobrol, lihat cincinnya. Nabi berikan perintah apa? Buang cincin itu. Maksudnya apa? Singkirkan semua yang bisa mengganggu perhatian kita ketika berbincang. Dan ternyata bab ini yang beliau bawakan bukan hanya berlaku untuk anak, untuk semua. Saya teman-teman di media kami ini, Syar TV, pernah membuat konten itu. Ya. Adab melihat wajah ketika bicara. Dan ternyata efeknya sangat luar biasa untuk anak. Anak akan lebih menghormati kita. Karena meskipun hadisnya mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, bagi saya hadisnya lemah. Tapi ada yang menguatkan, yaitu ayat Allah Azza wa Jalla. Al-jaza'ul ihsani ilal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kalau kita sering ngobrol sama anak, melihat wajahnya, insya Allah anak pun sama. Tapi ketika kita ngobrol, ya nak, ada apa nak? Ya nak, sama. Ini baru satu poin yang bisa kita amalkan untuk anak. Insya Allah di buku ini akan kita lebih perluas pembahasannya, meskipun ada keterbatasan karena ini kan bukunya buku kecil. Karena emang target saya adalah orang-orang yang baru belajar, biar bacanya nggak terlalu berat. Baik, ada pertanyaan nih. Bismillah. Afwan Ustaz. Pertama, ada 2 pertanyaan nih. Pertama, kalau suami terbuka masalah keuangan kepada istrinya, baik pendapatan atau pengeluaran, apakah suami seperti itu kurang baik? Catatan, suami pun memberitahu istri tentang ilmu agama, semisal bahwa suami berhak menggunakan uangnya untuk bersedekah atau memberi orang tua atau saudaranya. Baik, saya satu-satu dulu ya, saya jawab. Kalau ditanya, apakah suami yang terbuka soal keuangan kepada istrinya, baik itu pendapatan, pengeluaran, itu kurang baik? Jawabnya bukan kurang baik, tidak baik. Karena tadi efek sampingnya. Tapi di sini ada catatan. Meskipun saya titipin uang saya ke istri saya kasih pemahaman juga kok ke istri saya. Ingat loh, kalau saya mau sedekah, saya mau bantu istri, mau bantu orang tua, mau bantu adik, jangan dilarang ya. Ingat, fitrah wanita itu apa? Cemburu. Sering loh terjadi, Dek, nanti malam Ahad habis kajian dari hidayah kita ke orang tua yuk. Kita beliin makanan yang enak. Bang, gimana kalau kita beli bakso aja bang? Atau kita alihin dengan sesuatu yang lebih, maaf banget. Kita di sini bukan soal bicara murah atau mahal. Orang tua kita suka salak. Salak itu akan sangat dihargai daripada durian, meskipun durian lebih mahal. Kita berbicara adalah kebutuhan untuk kita memberi. Dan ini sering terjadi. Dan sangat sedikit wanita yang dititipi uang, dia akan berlapang dada dipakai untuk orang selainnya. Sangat jarang, Pak. Kalau ada, Masya Allah. Semoga Allah karuniakan istiqomahan. Ya mudah-mudahan. Tapi ingat, fitrah wanita apa tadi? Cemburu dan bengkok. Bisa Pak, tapi butuh proses. Karena kalau kita langsung lurusin, patah Pak. Dibiarin, tetap bengkok. Lihat, di zaman Nabi SAW,
Aisyah pernah nempeleng piring dipegang oleh Nabi SAW karena apa? Cemburu. Itu Aisyah. Abu Bakar greget. Wah, kurang ajar ya. Meskipun Nabi adalah menantu, tapi dia Rasulullah SAW. Orang yang dimana Abu Bakar. Aisyah. Orang yang mulia. Tapi memiliki rasa cemburu. Maka saya ulangi. Treatment kepada istri adalah memenuhi kebutuhannya. Bukan menambah bebannya. Karena ketika seorang istri mengetahui keuangan, pasti akan kepikiran. Begini deh, saya kasih simulasi lagi. Ketika kita kerja, gak ada apa-apa nih, kerja aja kerja. Kita hanya mengetahui kewajiban kerja. Kemudian disandingkan dengan kondisi yang semisalnya, kita kerja dengan pekerjaan yang sama, tapi kita punya pikiran. Ya Allah, gas di rumah habis, tapi saya nggak punya duit. Ya Allah, orang tua saya mau main ke rumah, saya nggak punya duit. Kira-kira kerjanya bakal sama tidak? Tidak akan sama. Bebannya berat. Seorang istri yang mengetahui keuangan akhirnya apa? Nyapunya, ngepelnya, cuci bajunya, ngurusin anaknya nggak akan maksimal. Dan biasanya suka ambekan, mudah marah. Dek, buatin Indomie sih dek. Indomie. Minyak habis. Kompor gasnya belum diisi ulang dan lain. Sering begitu. Maka untuk memperbaiki treatment ini diubah. Kenapa saya bilang begini? Karena saya pernah mencoba beragam cara sistem. Dan akhirnya saya terapkan nasihat dari Ibnu Hazm rahimahullah ini. Justru dengan kita mendidik istri, kalau kamu ada kebutuhan, bilang. Kalau saya diam, tandanya saya nggak punya duit. Jangan tanya, bang, kapan bisa beli? Jangan, kasih bang, kayak kita laporan. Ini untuk daftar belanjaan bulan ini. Selesai. Kita yang punya duit, oh ya, nanti malam atau besok kita beli. Selesai. Kalau kitanya diam berarti ada yang lagi kita pikirin. Dan efeknya apa? Akhirnya istri tidak ikut campur. Coba, kira-kira orang itu dianggap rendahan ketika apa? Ketika gak punya duit. Sering kan kita sebagai suami misalkan ngobrol sama istri bentak-bentak lah. Ngeremehin kerjaan lah. Makanya cari kerjaan lain. Ujung-ujungnya apa? Mengajarkan kita tidak bersyukur. Ini pelajaran buat kita, subhanallah. Maka kalau memang kita punya istri yang Masya Allah dititipin duit, kita mau sedekah, kita mau wakaf, kita mau bantu orang tua, kita mau ngasih ke saudara, ahlan wa sahlan, silahkan pakai. Gak ada masalah. Tidak berdosa Pak. Berarti mudah-mudahan bukan hanya karena istri kita satu manajemen, bukan hanya itu ya, tapi karena dia paham. Karena ada Pak kasus subhanallah, ini pelajaran buat kita. Dia seorang da'i. Udah maghrib. Tapi ternyata dia dicabut ilmunya oleh Allah Azza wa Jalla karena dia salah belajar. Dia pernah ditawarin oleh DKM. Jadi sebetulnya itu bukan ustadz aja, tapi dia aktif lah di DKM itu. Pak, kita masih mau buat RC ini. Ya, bilang aja sama ibu negara. Dari tahun ke tahun dia nggak pernah kontribusi. Tapi motornya bagus, rumahnya bagus. Tapi nggak pernah. Nggak pernah Pak. Kenapa? Saya tahu cerita dari DKM. Kita doakan saja. Ini pelajaran buat kita. Mungkin adanya sebentar ya. Kita tunggu adzan dulu ya sebentar. Yang kedua,
Pertanyaannya, saat seorang istri diberi kepercayaan oleh suami untuk mengatur semua keuangan keluarga, baiknya mencoba melakukannya atau harus menolaknya? Kalau saya sarankan menolaknya. Kalau saya sarankan istri, kalau kasih kewenangan kamu yang atur keuangan, saya sarankan jangan mau. Karena itu bukan urusan yang mudah, bukan urusan yang ringan. Karena rumah tangga ini, ibu rumah tangga ini kerjanya banyak, Pak Ibu. Ibu rumah tangga ini kerjanya spesial, lebih padat daripada suami. Buktinya apa? Rumah kalau nggak ada wanita berantakan, anak nggak akan fokus, rumah nggak akan rapi. Itu diantara faedah. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kalau kajian pembahasan ini berlanjut, kita akan lebih detail membahas ini, karena ini sudah adzan maghrib juga. Tapi setidaknya ini menjadi pembahasan umum untuk kita bawa pulang ke rumah. Apapun sistem yang kita terapkan, selama tidak menyulitkan kita untuk beribadah, maka boleh-boleh saja. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Semoga ilmu yang kita belajar menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.